Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali di doa malam. Bersyukur kita dapat mengikuti ibadah meskipun kita masih ibadah secara online, tetapi kita percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Terima kasih. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan atas setiap penyertaan, perlindungan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami ada sampai saat ini, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Sebentar kami akan memulai ibadah kami. Tuhan sertai ibadah kami dari awal hingga akhirnya nanti. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hanya dekat Engkau Tuhan. Haleluya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Amin. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Engkau Tuhan, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Amin. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya.
indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Yesus, sungguh indah bersamamu Tuhan. Haleluya. Kami ingin dekat kepadamu Bapa, menyembahmu seumur hidup kami. Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau Allah yang baik, Kau Allah yang baik. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Oh, Yesus, Yesus, Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Yesus, Kau sangat baik Tuhan. Engkau baik, Engkau baik. Kami mau menyembah Engkau, Allah kami. Kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau yang terindah. Haleluya, Yesus. Kau yang terindah, amin, di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis, amin, di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kau yang terindah, amin, di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis,
Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Lah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkau Tuhan Yesus, Engkau Raja kami. Haleluya. Ku sembah Kau Allahku, Yesus. Haleluya. Menyembahmu Tuhan. Haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau baik. Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Yesus. Kami mau meninggikan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu.
sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan selamanya, Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Betapa dahsyat Kau Tuhan, betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan selamanya, Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan selamanya, Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan selamanya, Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan,
Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Engkau tetap Allah di dalam hati kami Tuhan. Kami bersyukur, kami telah memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan, kami dapat mengerti, memahami Tuhan, dan mengaplikasikannya di dalam setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, kita bertemu kembali dalam Bible Class kita hari ini. Kita sudah sampai seri ulangan ya, bagian yang ke-60. Nah, sambil mengingat kembali latar belakangnya, bangsa ini telah dipilih oleh Tuhan, ditebus dari Mesir dengan kemah tabernakel yang lengkap, diinstitusikan dalam waktu sebulan hidup dalam kesucian, dan dipersiapkan untuk memiliki tanah perjanjian setelah melewati 40 tahun di padang gurun. Jadi Musa akan meninggal, dan bangsa Israel akan masuk tanah perjanjian. Dan kitab ulangan ini mencatat kata-kata terakhir Musa, 4 khotbah Musa, dan pembaca aslinya, pendengar yang pertama itu adalah generasi Israel yang baru, yang berada di perbatasan, mau masuk menyeberang di sungai Yordan. Dan Musa menyampaikan khotbah-khotbahnya yang dicatat dalam kitab ulangan ini. Jadi kita kunci kitab ulangan ini adalah renewal, pembaharuan perjanjian Musa yang disampaikan 40 tahun yang lalu. Ayo kita baca ayat kuncinya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi ulangan adalah pembaharuan perjanjian Musa. Walk through the Bible mengatakan ini adalah do it around on me. Hukum pertama yang disampaikan 40 tahun lalu, dan hukum kedua berlari bersama-sama. Kita sudah sampai ulangan pasal 21, masih khotbah Musa yang kedua. Dan minggu kemarin kita sudah membahas tentang hukum aneka ragam ya. Pembunuhan yang masih misteri sudah kita bahas. Hukum berkeluarga, bagaimana menikahi wanita tamanan perang. Dan minggu ini kita akan membahas 2 hal. Hak anak sulung dari keluarga poligami dan anak pemberontak. Ayo kita baca ayatnya ya. Yang pertama, apabila seorang mempunyai 2 istri, yang seorang dicintai dan yang lain tidak dicintai, dan mereka melahirkan anak-anak lelaki baginya, baik istri yang dicintai maupun istri yang tidak dicintai, dan anak sulung dari istri yang tidak dicintai, maka pada waktu ia membagi warisan harta kepunyaannya kepada anak-anaknya itu, tidaklah boleh ia memberikan bagian anak sulung kepada anak dari istri yang dicintai, merugikan anak dari istri yang tidak dicintai, yang adalah anak sulung. Tetapi ia harus mengakui anak yang sulung, anak dari istri yang tidak dicintai itu, dengan memberikan kepadanya 2 bagian dari segala kepunyaannya. Sebab dialah kegagahannya yang pertama-tama, dialah yang mempunyai hak kesulungan. Nah, kalau kita mau membahas tentang ini, jujur aja ya, masa sekarang ini begitu banyak anak-anak dari keluarga poligami. Nah, misalnya anak sulung ya, anak sulung dari istri pertama lalu kehilangan hak karena dicoret dari daftar warisan. Kalau dulu orang tuanya langsung ngomong, kalau sekarang disahkan oleh notaris seperti ini. Dan ini cerita yang berabad-abad, dari dulu sampai bahkan abad ke-21 ini. Nah, sekarang ada kasus yang rame ya. Tapi saya tidak mau keluarkan gambarnya, nanti berisiko dituntut seperti itu ya. Nah, luar biasanya bahwa Alkitab itu memberikan hukum untuk menghormati masalah ini. Ya, ayo kita bahas. Jadi ini hukum berkeluarga, hak dari anak sulung dari keluarga poligami. Nah, ingat, kita mulai dengan masalah berkeluarga ya.
monogami. Apa mono? Mono tunggal. Perkawinan cuman satu-satunya. Satu suami, satu istri. Itu selalu merupakan cita-cita ilahi. Allah sudah menetapkan dari semula pernikahan itu seperti itu. Bahkan di perjanjian lama. Nah, poligami meskipun dilarang, tapi dipraktekkan dan tidak pernah muncul secara sensitif dalam perjanjian lama. Ingat ya, Alkitab tidak pernah menggambarkan bahwa pernikahan poligami itu benar-benar bahagia. Ingat ya, jadi yang kita bahas ini bukan ayat ini, paragraf ini, bagian ini bukan melegalkan hukum poligami. Suami boleh punya istri 2, bahkan di perjanjian lama sekalipun. Ya, tapi mengakui bahwa ada praktek poligami di antara orang perjanjian lama. Dan kalau mereka keras hati, keras kepala, Allah masih tetap memberikan solusi untuk sepertinya anak yang dirugikan seperti itu. Nah, saya sekarang kasih pertanyaan, ayo tebak ya. Siapa yang poligami pertama kali dalam Alkitab? Perjanjian lama, ayo tebak. Tak kasih 10 detik. Siapa poligami yang pertama di perjanjian lama? Tahu jawabannya? Sama enggak? Lameh. Saya percaya saudara nebak Yakub kan. Oke, pertanyaan kedua. Kuis ini ya. Berapa istrinya Lameh dan namanya siapa? Pasti saudara nyerah gitu ya. Kejadian pasal 4 ayat 19. Lameh mengambil istri 2 orang. Yang satu namanya Ada, yang lain namanya Sila. Ingat, ini kan hukum berkeluarga dari hak anak sulung dari keluarga yang berpoligami. Ingat, ini kan jawaban saudara tadi itu kan, poligamis awal yang terkenal itu adalah memang Yakub. Yakub punya 2 istri, 2 selir, berarti 4 istri, dan 12 anak. Kehidupan Yakub itu ada efek buruk, pasti efek buruk. Apa? Tidak seimbang dalam kasih. Kata siapa suami bisa membagi cinta kepada istri kedua, ketiga, keempat dengan adil? Alkitab berkata tidak bisa. Ya, contoh ya, Yakub cinta sama istri Rachel melebihi 3 istri yang lain. Yakub lebih mencintai Yusuf, anak pertama Rachel, ya, dapat perhatian khusus daripada 11 anak yang lain. Dan itu sebabnya kenapa hukum ini dinyatakan oleh Tuhan. Ingat ya, poligami itu umum dipraktekkan di antara orang kaya, orang berkuasa. Memang jarang dilakukan orang biasa ya. Masalah jelas ya, gimana mau kawin lagi, istri pertama saja nggak cukup dibiayain. Masalah ekonomi. Nah, beberapa motif poligami yang di perjanjian lama, ingat, ini tidak melegalkan poligami boleh dilakukan. Tapi kebanyakan, kita daftar ya. Kenapa orang melakukan poligami? Ada beberapa alasan. Yang pertama, dorongan seksual. Ya, dia melihat istri sahnya sudah mulai tua, kurang menarik, lalu dia berpikir dia punya kekayaan, lalu dia mencari wanita lain menjadi istri kedua, bisa ketiga, keempat, itu dorongan seksual. Nah, yang kedua, untuk cari keturunan biasanya, ahli waris. Dalam beberapa kasus misalnya istri pertama mandul, ini Abraham ya misalnya. Dan Sarah istrinya mendorong Abraham untuk mengawini pembantunya, si Hagar seperti itu. Kenapa? Karena nanti anaknya Hagar dianggap sebagai miliknya Sarah. Kok bisa? Karena hamba itu budak. Budak itu milik. Sehingga ketika sang tuan yang punya budak itu dan budak itu punya anak, budak itu miliknya tuan. Nah, itu seperti itu ya. Nah, motif yang berikutnya lagi masalah ekonomi biasanya. Jadi contohnya ya, yang pertama ada keluarga miskin. Nah, biasanya keluarga miskin menjual anaknya supaya
keluarganya bisa dibiayain seperti itu. Atau cara untuk mendapatkan kekayaan dan pengaruh. Ada orang miskin, dia menikahi janda kaya, misalnya begitu. Ya, karena dia mau cari kekayaan atau pengaruh, atau seorang pengusaha atau seorang penguasa, dia mengawini mantan istri, janda seorang penguasa yang lain seperti itu. Nah yang ketiga biasanya rampasan perang. Yang minggu kemarin kita pelajarin, judulnya Jugun Ianfu itu ya, wanita pampasan perang yang dikawinin. Nah yang keempat, ini yang biasa dilakukan oleh raja-raja. Daud, Salomo dan melakukan semuanya ya. Mereka mengawini putri atau bangsawan negara tetangga supaya tidak ada perang di antara negara tetangga itu ya. Nah, dengan poligami biasanya istri pertama dan istri kedua, nah istri kedua itu yang lebih dicintai di antara itu ya. Makanya nanti akibatnya di Alkitab ini sebutkan anak pertama dari istri pertama, karena bapaknya lebih cinta istri kedua, lalu dicoret anak kita dari hak warisnya. Nah hukum Allah ini tegas, suami dilarang dalam hal ini mengikuti. Walaupun kamu lebih cinta, walaupun perasaanmu lebih cinta, kamu tidak boleh mengabaikan hukumku, kata Tuhan. Jadi anak sulung itu akan diberi bagian ganda. Warisannya ganda. Misalnya gini ya. Kalau anak dua, ya berarti anak pertama ini dapat 2/3. Anak ini dapat 1/3. Nah Pak, kalau anaknya 3, nah anak ini dapat 50%, ini dapat 25. Makanya ganda ya, disebut seperti itu. Ingat, ada frasa yang tidak dicintainya. Nah dalam bahasa Ibrani pakai kata dibenci. Cuman bahasa Indonesia menerjemahkannya dengan kata tidak dicintai. Nah memang kalau secara literal, harafiah, oh itu benci. Tapi ini ingat ya, benci ini berfungsi sebagai ungkapan Ibrani. Sebagai perbandingan antara yang dicintai dan dibenci. Berarti ada yang dicintai, ada yang tidak dicintai. Dan ini yang menolong kita, ungkapan ini bisa menolong kita untuk melihat satu ayat Alkitab yang jadi batu sandungan. Apa? Ini. Roma pasal 8. Seperti ada tertulis dalam perjanjian lama, aku itu Allah, mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Dan banyak orang berpikir, wow, Allah mengajari kita tidak boleh membenci. Tapi kenapa Allah membenci? Ini kan jadi batu sandungan. Ingat ya, intinya sama. Allah lebih menunjukkan tingkat kasih yang lebih besar kepada Yakub dan keturunannya daripada Esau dan keturunannya. Ingat ya, di satu sisi Allah memilih, tapi di satu sisi imannya Yakub, di satu sisi tanggung jawabnya Esau dalam imannya, meremehkan hak kesulungan dan sebagainya itu ya. Semuanya bekerja sama, bersama-sama di situ. Oke, jadi pilihan kasih Allah ini dalam hubungan memilih keturunan Yakub untuk menjadi keturunannya Mesias. Ingat ya, Allah mengasihi Yakub untuk dipilih untuk menjadi keturunannya Yesus Kristus. Oke, kita balik lagi pokok kita ya. Apa sih pentingnya berkat anak sulung itu? Nah kalau kita lihat, ini saya ambil dari kisahnya Yakub dan Esau. Pentingnya hak kesulungan itu apa? Yang pertama, ini menentukan siapa peringkat utama dalam keluarga. To be number one, ya. Siapa yang paling utama? Yang kedua, balik tadi itu ya, dapat 2 bagian warisan. Yang hari ini kita bahas ini, Ulangan 21 ya. Nah, yang kedua ini menyatakan ini jabatan imam, jabatan kerohanian dalam keluarga. Nah, 1 dapat 1, 2, 3 ini wah keren itu ya. Nah, yang keempat, janji penerus benih. Ini kan ya, ini di PL ya. Nah, biasanya dalam perjanjian lama dia yang split. Misalnya siapa nomor 1, misalnya Yakub punya 12 anak. Nah, tapi masalahnya adalah yang menjadi anak sulung Yusuf.
Nah, janji penerus keturunan benih itu Yehuda. Ingat ya, Allah bisa mengatur itu semuanya. Tapi umumnya anak sulung dapat 4 berkat ini seperti ini. Oke, jadi di sini diatur bahwa yang kita pelajari, papa yang kawin 2, kawin 3, poligami ini tidak boleh secara tidak adil memindahkan apa yang menjadi milik anak yang sulung dari istri yang tidak dicintai, dari bahasa Jawa ya, bahasa kasar, mbok tuwek, nah itu tidak boleh dialihkan kepada monom, istri muda seperti itu. Karena itu melanggar perintah ke-8. Ayo ditebak, perintah ke-8 apa? 5 detik. 1. Betul enggak? Jangan mencuri. Berarti papa ini mencuri. Ya, kalau dia melanggar firman Tuhan ini. Jadi perintah ke-8 ini ingat ya, hak setiap orang walaupun dia anak dari istri yang tidak dicintai, walaupun anak itu enggak dicintai sekalipun, papa tidak bisa semena-mena karena hukum Allah ini dan perintah ke-8. Karena itu sama seperti pencurian ya. Oke. Jadi peraturan hukum ini keren nih. Membatasi kewenangan seorang papa terhadap anak-anaknya, khususnya menyangkut hak anak sulung seperti ini. Jadi ingat ya, para papa tidak maha kuasa, tidak punya wewenang mutlak, tidak boleh semenang-menang. Ini hukum Allah. Dan ingat, hukum ini untuk melindungi dan menjamin keluarga yang berpoligami. Walaupun Allah nggak setuju poligami, tapi tetap Allah punya jalan keluar. Anak sulung dari istri pertama dijamin pasti terima berkat kesulungan. Tapi kita lihat dalam Alkitab ada bypass anak pertama, berkat kesulungan, birthright ini. Yang pertama, Set. Bukan Kain yang terima, tapi Set. Ishak bukan Ismail, Yakub bukan Esau, Yehuda dan Yusuf bukan Ruben, Musa bukan Harun, Daud bukan kakak-kakaknya. Pertanyaan kan, lu kok bisa begitu? Kok nggak sesuai firman Tuhan? Pertama, dosa yang menyebabkan. Kain, Esau, Ruben, karena mereka berdosa, dosa itu membuat mereka kehilangan berkat kesulungan mereka. Yang kedua itu pilihan Allah. Ingat ya, Allah sudah dari awal memilih Yakub, bukan Esau. Dan Esau juga bertanggung jawab dengan pilihan dosanya yang meremehkan dan menjual hak kesulungan itu. Dan ingat, siapapun yang menerima berkat itu dihargai sebagai saran, ini kehendak Allah. Tetapi tetap ingat ya, ada tanggung jawab manusia, ada kehendak Allah yang bisa kita lihat seperti itu. Oke, hukum berikutnya kita pelajarin. Apabila seseorang mempunyai anak laki-laki yang degil dan membangkang, yang tidak mau mendengarkan perkataan ayahnya dan ibunya, dan walaupun mereka menghajar dia, tidak juga ia mendengarkan mereka, maka haruslah ayahnya dan ibunya memegang dia dan membawa dia keluar kepada para tua-tua kotanya di pintu gerbang tempat kediamannya. Dan haruslah berkata kepada para tua-tua kotanya, anak kami ini degil dan membangkang. Ia tidak mau mendengarkan perkataan kami. Ia seorang pelahap dan meminum. Maka haruslah semua orang sekotanya melempari anak itu dengan batu, sehingga ia mati. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Dan dari seluruh orang Israel akan mendengarnya dan menjadi takut. Nah ini sama ya, hukum berkeluarga, bagaimana menghadapi anak yang memberontak. Jadi ingat ya, sebelumnya hukum hak anak sulung dari keluarga poligami. Nah hukumnya adalah kalau orang tua melakukan penyalahgunaan wewenang, itu akan menghasilkan tirani, otoriter, pencurian, hak kesulungan. Tapi ini kebalikannya. Kalau anaknya memberontak, tidak menghormati kepada orang tuanya, akan menghasilkan apa? Anarki. Jadi hukum ini, wow, keren sekali ya. Wow, saya melihatnya itu luar biasa. Ingat ya, dua hukum berkeluarga ini menjamin apa? Keteraturan perjanjian yang merupakan manifestasi bahwa siapa yang berdaulat? Allah. Bukan orang tua yang berdaulat, bukan anak yang berdaulat,
tapi Allah, seperti itu. Ingat ya, anak hierarkinya orang tua, di atasnya ada Allah. Makanya kenapa semua harus tunduk kepada hukum Allah seperti ini. Nah, secara khusus kewenangan orang tua sudah ditetapkan Allah. Ingat ya. Jadi pemimpin, ya, anak harus taat, hormat. Nah, ingat orang tua itu punya kewenangan ilahi ya untuk jadi batu penjuru bagi pelaksanaan pemerintahan manusia dan masyarakat, sipil dan sosial. Nah, 4 bagian hukum keluarga ini apa? Yang pertama, penting sekali untuk melindungi kewenangan seseorang kepala rumah tangga dari penyalahgunaan kekuasaan. Yang kedua, hukum perlindungan anak. Yang ketiga, hukum perlindungan orang tua. Ada anak yang preman, ya, menakutkan, berbuat sekehendak hatinya. Yang keempat, kewenangan dilindungi dengan sanksi yang berat dari hukum teokratis. Ingat ya, hukum teokratis masih ingat enggak? Imam, nabi, hakim, raja. Nah, kewenangan ini ada hubungan. Makanya ini hukum sipil dan sosial itu sambung menyambung ya, terkait. Nah, ini hukum yang kedua ini yang kita pelajari hari ini pelanggaran ekstrim hukum kelima. Ada anak yang tidak menghormati ayah dan ibunya harus hukum mati. Nah, ingat ya, di sini bukan penyimpangan, anak ini nakal sekali, tidak taat sekali lalu mati. Enggak. Tapi ini pemberontakan yang terjadi terus-menerus. Seorang anak kepada orang tuanya, papa mamanya sudah diperingatkan, dapat konsekuensi, dapat disiplin, masih terus memberontak. Makanya ayat 18 jelas ya frasanya. Walaupun mereka, siapa orang tuanya, sudah mendisiplin dia. Ingat, disiplin tongkat didikan dan itu tidak mempan. Makanya dihajar seperti itu. Jadi proses disiplin itu biasanya dalam Mishnah Sanhedrin ya disebutkan seperti ini. Ditegur dengan nasihat, dinasihati. Nah, kalau tidak mau dikoreksi. Kebodohan melekat pada hati orang muda, anak muda. Tetapi tongkat didikan, disiplin itu, koreksi, pukulan dan cambukan akan mengusir itu daripadanya. Tapi kalau tetap mokong. Nah, Allah tetap memberikan batasan hukum berkeluarga. Tindakan akhir disiplin seorang anak dihajar. Mungkin berkali-kali, dinasihati berkali-kali, diajar berkali-kali. Tapi tidak boleh sanksi yang lebih dari itu. Seperti apa? Maksud saya, seperti ini. Lihat ya, saya ambil dari Kompas, Jawa Pos, CNN. Lihat ya, lihat pertama. Papa membunuh anak gara-gara minta uang suditur. Mengeri juga ya. Ini papa bejat yang kedua, ditolak berhubungan intim, anak membunuh anaknya. Yang ketiga, anak tidak berhenti menangis, papanya panik lalu senewan dibunuh. Diduga ODGJ, apa itu? Orang dalam gangguan jiwa. Jadi anaknya punya gangguan jiwa, ini lain ya, kebalikan ya, seorang anak bunuh anak kandung. Ingat, ini contoh-contoh yang dalam masyarakat. Wow, ini jenis anak yang ditandai dengan apa? Dia degil. Saya berusaha melihat bahasa asli Ibraninya, degil itu idenya anak ini keras kepala, memberontak terus. Membangkang. Membangkang sama seperti memberontak ya, tapi dalam ide tidak mau mendengar, terus mata yang mengolok-olok ayah. Nah itu intinya istilahnya memprovokasi. Dengan tindakannya. Itu membangkang seperti itu. Dan dipakai tenses participle. Apa itu participle? Tindakan yang terus-menerus dilakukan. Jadi anak ini nggak sekali, nggak 2 kali, nggak 3 kali, puluhan kali melakukan seperti ini. Nggak mau dengar, pelahap. Nah, saya lihat dalam bahasa Ibrani zalal. Zalal itu seperti mengoyakkan. Boros yang mengoyakkan. Dan dia peminum, pemabuk yang seperti ini. Nah, jadi anak ini dianggap sebagai tipe pemberontak ya. Melawan otoritas orang Tuhan, menyerang. Ingat, ini
satu, ingat ya, di masa itu entah di desa atau di kota kah, ini kan komunitas. Dan ini keluarga ini sendi-sendinya terganggu dan itu akan mengoyakkan, menyerang fondasi keluarga yang lain, komunitas perjanjian. Jadi hukum Allah di sini tidak kejam, tapi juga tidak memberi hak untuk orang tua membunuh anak-anaknya. Jadi lihat ya, anak yang memberontak ini, ingat papanya punya batasan. Dia hanya boleh mendisiplin, memukul. Tapi kalau dia tidak mau, anak ini akan dibawa kepada instrumen dekorasi. Siapa? Hakim. Para tua-tua di pintu gerbang kota. Jadi para hakim-hakim tua-tua itu jelas ya, pasti akan mereka mengadili dengan seadil-adilnya, manggil saksi, melihat situasi, kondisi, dan lalu memutuskan, tidak memihak. Jadi kita paham ya, saya tekankan di sini. Orang tua tidak memiliki hak menentukan hidup dan matinya anak. Tapi pengadilan instrumen teokrasi ini yang punya hak menghukum lebih berat dari orang tuanya. Jadi dosa pemberontakan melawan otoritas orang tua ini, apa yang dilakukan? Lihat ya, ayat 21. Semua orang sekotanya melempari anak itu dengan batu, dirajam sehingga ia mati. Hukumannya mati. Perhatikan ya, saya melihat aspek kemanusiaan. Papanya, mamanya tidak perlu angkat batu dan melempari anak itu. Nggak mana ada orang tua tega. Ya, hukumannya lewat masyarakat, lewat pengadilan. Samalah seperti sekarang ya. Pengadilan yang menentukan dan juga ada hukuman masyarakat, cibiran. Tapi masalahnya masyarakat kadang-kadang mencibir orang tuanya, bukan anaknya, itu masalahnya ya. Nah, kenapa tujuan hukuman anak itu dihukum mati? Ingat ya, melepaskan sipil dari sosial, ini kan hukum sipil dan sosial, dari kejahatan. Kalau ada anak yang memberontak seperti ini, degil, membangkang, dia harus dihukum mati. Dan ini menimbulkan efek jera supaya orang sekitarnya menjadi takut dan mat. Ya, takut melakukannya. Nah, memang tidak ada catatan literatur di luar Alkitab, dalam dan luar, bahwa hukum ini pernah dilakukan. Tapi Tuhan tetap kasih hukum ini ya. Ingat ya, ketakutan akan kematian itu rupanya menghalangi anak Israel menjadi pemberontak dan keras kepala seperti itu. Nah, di satu sisi ada aspek kemanusiaan dari hukum Allah ini ya, supaya orang tuanya tidak perlu merajam anaknya sendiri. Saya pikir luar biasa ini ya. Hukum yang ketiga, yang terakhir. Apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu. Tapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tempat tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Pendek ayatnya ya. Oke. Ingat, aneka ragam hukum. Ini hukum mayat tergantung. Hari ini terakhir, cuma 2 ayat. Jadi kalau ceritanya ya, ingat ya. Kewenangan orang tua, anak keluarga poligami, lalu kewenangan juga orang tua menyerahkan kepada hukum resmi, instrumen teokrasi. Sekarang juga sama, instrumen teokrasi juga. Tapi menghukum penjahat. Nah, jadi penjahat yang dihukum mati ini, ingat ya, sudah ditetapkan karena jelas sekali terbukti, ada saksi, dia melakukan kejahatan yang setimpal. Dan itu sebabnya keadilan sudah mulai dipenuhi dengan ditegakkan. Kriminal harus dihukum gantung. Seperti itu. Nah, ada 4 macam metode eksekusi ya, yang digunakan pada masa itu. Jadi bukan hanya gantung. Yang pertama dirajam dengan batu, tadi kita baca ya. Lalu yang kedua dibakar. Ini ceritanya serem-serem ya.
Misalnya ada anak yang melakukan kemesuman, atau anak imam yang melakukan kemesuman, atau orang yang melakukan zina, istri yang melakukan zina. Itu biasanya dibakar. Ngeri. Atau dengan pedang, ini dosa lembu, patung lembu emas ya. Nah, mereka dibunuh. Nah, sepertinya kejam, tapi itu menimbulkan efek jerah ya. Di satu sisi menegakkan keadilan Tuhan. Dan ingat, hari ini kita belajar digantung. Ada juri roti Firaun. Pernah juga dilakukan oleh orang Israel. Ingat, dalam Yosua pasal 10, ketika Yosua menaklukkan Kanaan, ada 5 raja Kanaan yang dihukum mati. Lihat di situ ya, menaruh kepala kaki di atas tengkuk leher raja-raja itu. Lalu dibunuh. Tapi masih dikasih hukuman tambahan. Apa? Ayat 26 Yosua. Sesudah itu Yosua membunuh raja-raja itu setelah dibunuh. Sesudah inilah. Ya. Sesudah kakinya mereka dikalahkan, dibunuh, masih juga digantung pada 5 tiang. Sampai matahari terbenam. Ingat, sampai matahari terbenam. Jadi ingat ya, menggantung penjahat di pohon, di tiang apa saja, itu tujuannya bukan membunuh, tetapi dia dieksekusi dengan pelanggaran berat. Makanya hukumannya kriminal itu digantung tadi pohon atau di tiang sebagai peringatan ya untuk masyarakat sipil dan sosial jangan melakukan hal yang sama. Makanya kalau hukum ditegakkan betul-betul, nah seperti Indonesia, ya kalau misalnya kasus koruptor dan semuanya, pasti orang tidak mau korupsi lagi seperti itu. Terus ya, penjahat berada di bawah hukuman kutukan Allah. Ingat, mereka dihukum gantung, hukuman itu juga termasuk kutukan Allah. Kenapa? Karena sudah melanggar hukum Allah yang layak dihukum mati. Nah, tapi masih ada alasannya. Tuhan berkata, alasan itu karena mereka sudah dihukum mati dan itu termasuk dikutuk Tuhan. Tuhan ajar mayatnya gak boleh dibiarkan di tiang gantungan itu semalaman. Nah, di sisi lain kriminal yang sudah dijatuhkan mati, ingat ya, digantung, ingat secara lahiriah mereka dikutuk Tuhan. Kadang-kadang ketika digantung jadi bangsa binatang buas, hewan liar. Ingat, itu puncak kutukan Tuhan, orang yang jatuh dalam dosa yang seperti itu. Jadi aturan hukum sipil dan sosial ini tegas ya. Haruslah engkau mengubur. Wow. Oke, Allah murka, Allah menghukum si penjahat kriminal dengan hukuman gantung. Tapi di sisi lain, Allah juga tidak senang, Tuhan juga nggak senang kalau mayat itu dibiarkan terus-menerus. Hukumannya akan pindah kepada masyarakat, sipil dan sosial, kalau penjahat yang dieksekusi itu tidak ditangani dengan benar dan tepat waktu. Apa? Setelah dihukum, lihat ya, paling ini tadi tuh, ceritanya si Yosua. Sampai matahari terbenam. Jelas sekali di sini. Ya. Ini keadilan yang seimbang dari Tuhan. Ingat ya, haruslah menguburnya tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Jelas sekali ya. Aturan hukum Allah. Dihukum mati dan dikubur pada hari yang sama. Ingat, kenapa? Kalau kamu tidak melakukannya, kamu menajiskan tanah yang sudah diberikan Tuhan kepadamu sebagai milik pusaka. Ingat ya, ini sama seperti misteri pembunuhan. Tadi kita sudah bahas. Yosua sudah menolong kita untuk memahami hari yang sama itu bukan nanti jam 12. Matahari terbenam. Ingat ya, kenapa matahari terbenam? Karena orang Israel, ingat ya, jangan marah sampai matahari terbenam. Hukuman tidak boleh sampai matahari terbenam. Ingat ya, kenapa? Matahari terbenam misalnya kita sekarang.
kita dengar maghrib, kita melihat matahari terbenam. Nah, ini sekarang hari Jumat ya. Nah, matahari terbenam hari Jumat itu berarti hari Sabtu bagi Israel. Jadi jangan ditunda-tunda sampai besok, itu intinya di situ. Jadi exposure atau yang diperlihatkan, dipertontonkan itu satu hari sudah cukup. Ada dua sisi ya, hukum sipil dan sosial alam. Keadilan masyarakat. Kriminal dihukum, ini keadilan Tuhan di depan publik. Ingat, mengungkapkan rasa malu dan keburukan. Kalau kamu berbuat jahat seperti ini, kamu akan dihukum. Keadilan. Tapi sisi kemanusiaan tidak boleh menyiksa perasaan kemanusiaan. Apa? Pameran hukuman pembunuhan seperti itu jijik, pembusukan mayat. Nah, ini yang tidak seimbang ya. Saya mau sedikit bahas tentang HAM misalnya. Seringkali orang dengan alasan HAM melarang orang dihukum. Ingat ya, itu masalah yang masalah ketidakseimbangan dalam HAM seperti itu. Penjahat, teroris mungkin dibela. Tapi orang tidak melihat sang korban. Makanya seimbang sekali, keren sekali hukum Allah ini ya. Dua aspek, dosa kriminal dihukum mati, tapi itu menjauhkan dari tanah mereka dikutuk. Ingat, kalau mereka biarkan, ingat ya, misalnya saya balik lagi deh, ingat minggu lalu, kalau ada misteri orang yang dibunuh, mereka harus sucikan tanah mereka dengan ritual. Nah, kalau sekarang ini, kalau ada penjahat tidak dibunuh, tidak dihukum mati, tanah mereka dikutuk. Bisa paham? Sebaliknya, sesudah dihukum, dosa masyarakat, itu salah saya ketik ya, menajiskan tanah kalau penjahat yang tidak dihukum itu, atau penjahatnya sudah dihukum tapi dibiarkan membusuk. Ini keseimbangan Tuhan, luar biasa ya. Jadi ingat, bagaimana disebut tanah disebut najis? Karena dilihat mulai mata dan bau busuk yang dilihat terbuka itu ya. Yang kedua, ingat mayat itu dianggap benda najis. Jadi hukuman dan penguburan penjahat itu ingatan kejahatan sudah hilang, dihapus oleh Tuhan. Sebetulnya selesai. Tapi ingat, ayat ini terakhir, nats ini dibahas dalam perjanjian baru untuk mendukung bahwa Yesus mati menggantikan kita, orang berdosa, untuk menyelamatkan kita. Ayo kita lihat ya. Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi segala kutuk dosa kita, ini erat hubungannya dengan kutuk keturunan, kutuk yang lain kita pernah kita bahas dalam PA. Segala kutuk kita sudah ditanggung Tuhan. Kenapa masih menyisakan kutuk-kutuk keturunan seperti itu? Ya. Ingat, keberadaan Kristus yang mati tergantung di salib. Dia dibawa kutukan Tuhan. Ini memungkinkan Tuhan Yesus menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Ingat ya, ini menggambarkan lengkapnya ya. Di satu sisi, Yesus menanggung hukuman kita. Di satu sisi, kita dapat rahmat anugerah Tuhan. Berjalan seiring dengan penghakiman. Oke, kita sudah sampai akhir penerapan. Ada satu cerita dalam Alkitab tentang perumpamaan anak yang hilang. Erat kaitannya dengan cerita yang terakhir ya, hukum yang terakhir. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak. Ya. Persis ini cerita keluarga yang berpoligami. Nah, ini cerita bukan poligami. Cerita anak sulung dan anak bungsu. Seharusnya anak sulung dapat berkat ganda kan. Tapi kata anak yang bungsu kepada ayahnya, Bapak berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku.
dia hanya dapat sepertiga. Tapi itu pun hanya bisa diterima ketika papanya mati. Anak ini pemberontak. Nah, hukum yang kita bahas sekarang ini, hukum kedua. Tapi papanya lalu ayahnya bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya lalu pergi. Dan kita tahu ceritanya, saya tidak mau bahas terlalu banyak. Dia berfoya-foya, main pelacur, sampai hartanya habis. Dan akhirnya dia terpuruk jadi penjaga babi. Dan ketika dia bergumul, anak pemberontak ini dia bertobat. Dia mau kembali kepada Bapa, minta ampun. Dan mau jadi orang bawahan. Dia putuskan kembali. Apa yang terjadi? Maka bangkitlah ia, anak bungsu itu. Dan dia pergi kepada Bapa. Dan ketika ia masih jauh, papanya, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayah itu berlari mendapatkan dia. Lihat ya, ini anaknya dari jauh itu. Lalu merangkul dan mencium dia. Saya hanya membahas di sini saja. Pilihan reaksi yang umum, ingat ya, budaya Yahudi papa punya pilihan. Kalau si mursal ini, pemberontak ini, degil ini, kembali, pasti dirajam. Itu Alkitabiah. Atau diusir kembali, kalau dia pun punya kasih. Atau dijadikan budak. Supaya jadi contoh buat anak-anak lain, bahwa pilihanmu itu salah. Dan tahu diri. Sudah diajar dalam Alkitab PL ya. Tapi pilihan Bapak itu beda. Dia memeluk, dia mencium. Dalam Septuaginta, ini pilihan reuni ya. Mencium itu tanda pengampunan. Dari dua kata ya. Kata dan phileo. Phileo itu kasih. Menurut kasih. Ini kasih sayang yang luar biasa, yang begitu kuat. Ingat, dalam perjanjian lama Septuaginta, perjanjian lama bahasa Yunani, ini seperti rekonsiliasi. Nggak dihukum rajam, nggak diusir, nggak jadi budak. Diangkat kembali lagi jadi anak. Ingat ya, anak ini sudah hilang, tapi diadopsi lagi. Diberkati lagi. Dan inilah hukum kasih Bapa. Ketika kita hilang, berdosa, kita kembali. Bertobat loh ya. Tidak melakukan lagi. Tuhan memulihkan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh belajar kebenaran firman-Mu dalam acara Bible Class kami. Oh, suatu hukum yang luar biasa yang kami pelajarin. Terima kasih kami boleh diberkati. Terima kasih untuk kemurahan-Mu yang sungguh luar biasa. Dan kiranya kami boleh kembali lagi terus-menerus belajar bersama-sama. Mari kita buka tangan kita, terima berkat dari Tuhan kita. Kiranya rahmat sejahtera dari Allah Bapa kita dan kasih sayang pada Tuhan Yesus Kristus bersama Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Diberkatilah hidup kita, keluarga kita, pekerjaan kita, kesehatan kita, anak cucu menantu kita, dan ibadah dan pelayanan kita. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Jangan lupa memberikan persembahan.